Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan di SSC ASN, khususnya adalah riwayat pendidikan sekolah dasar ataupun juga yang sederajat. Nah, mungkin di sini ketika kita mengisi riwayat pendidikan, kita itu latar belakang pendidikan itu berbeda-beda. Ada yang di sekolah dasar negeri, ada yang di sekolah dasar swasta, atau mungkin juga ada yang di madrasah. Nah, kira-kira bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan untuk SD dan sederajat? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika kita ingin melakukan pengisian riwayat pendidikan, maka riwayat pendidikan itu berada pada bagian tab riwayat ya, sebelahnya dokumen dan juga setelahnya ketika kita memilih jenis seleksi. Kemudian mendaftar formasi. Nah, selanjutnya di sini untuk riwayat pendidikan itu berada pada tab yang di atas ini, di bawahnya deskripsi diri. Dan di sini kita akan diminta untuk melakukan pengisian riwayat pendidikan kita mulai dari jenjang paling dasar hingga jenjang yang paling tinggi ya. Misalkan di sini saya dulu sekolah itu mulai dari SD, kemudian SMP, SMA, kemudian juga mungkin saya D2, mungkin D3, mungkin S1 atau S2. Maka di bagian inilah kita mengisikan data riwayat pendidikan kita. Nah, untuk saat ini kita akan berfokus pada mengisi riwayat pendidikan yang sekolah dasar dulu ya. Nah, di sini untuk mengisikan riwayat pendidikan jenjang pendidikan dasar ini kita klik sini ya, yaitu tambah pendidikan. Kita klik tambah pendidikan. Nah, selanjutnya di sini akan ada menu tampilan tombol-tombol yang seperti ini. Dan kita isikan kolom-kolom ini sesuai dengan permintaannya. Nah, kemudian di bagian paling atas inilah tingkat pendidikan. Karena saya ingin mengisikan riwayat pendidikan sekolah dasar atau tingkat pendidikan paling dasar, maka di sini kita klik di sini akan ada pilihan ya. Nah, ini sudah diurutkan mulai dari yang dasar, yaitu inilah SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Ini ada yang kejuruan juga ya. Kemudian ada yang diploma 1, diploma 2, diploma 3, kemudian ada D4 sampai dengan S3. Nah, karena saya ingin menambahkan yaitu riwayat pendidikan sekolah dasar, maka di sini saya memilih pilihan yang pertama, paling dasar dulu, yaitu SD. Nah, selanjutnya setelah kita memilih SD, maka di sini pada bagian jurusan ini kita isikan apa. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk SD, SMP itu kan rata-rata belum ada jurusan ya. Kalau misalkan di SMA itu terkadang kan sudah ada jurusan, baik itu SMA mungkin biologi, IPA atau IPS atau mungkin agama. Nah, untuk SD itu jurusannya seperti apa? Kalau misalkan mungkin di sini kita memberikan ini ya, 0 seperti ini, apakah nanti bisa tersimpan? Misalkan kita nggak punya jurusan SD itu, kita beri 0, ini nanti nggak akan bisa tersimpan. Kemudian kita kasih tanda strip, ini nggak bisa tersimpan. Maka untuk kita supaya nanti bisa menyimpan, melanjutkan, ini caranya bagaimana? Nah, di sini sesuai dengan pengalaman dari pendaftaran 3 tahun terakhir setiap tahunnya, itu adalah di sini sesuai dengan buku petunjuk kalau dulu itu ada. Yaitu di sini kita harus mengetikkan beberapa karakter lalu ditunggu ya kata yang disarankan autocomplete. Jadi nanti kita pilih yaitu kata yang autocomplete ini yang muncul. Kalau misalkan kita nggak pilih itu, kita kosongi, maka di sini nanti nggak akan disimpan ya, karena ini adalah bagian wajib diisikan ini. Nah, untuk sekolah dasar, kalau misalkan saya itu sekolahnya tuh di MI misalkan. Nah, MI berarti di sini adalah kita ketikkan saja MI apa ada atau enggak ya. Kemudian di sini madrasah. Nah, kalau saya sekolahnya di MI, maka saya isikan yaitu madrasah ibtidaiyah gini. Ini nanti baru bisa disimpan. Jadi saya sekolah dasarnya itu adalah di MI, kemudian saya tuliskan madrasah ibtidaiyah. Kemudian kita isikan di sini nama sekolahnya itu apa, nah, kemudian tahun masuknya itu tahun berapa, tahun lulus, akreditasinya apa. Kemudian di sini tempatnya. Kemudian nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah, kemudian nama pejabat penandatangan ijazah. Nama pejabat itulah nama kepala sekolahnya ya, bukan pejabatnya. Jadi di sini nama pejabat penandatangan ijazah. Ini yang beda dengan di tahun kemarin, yaitu yang bertanda tangan di ijazah kita itu namanya siapa gitu. Oke.
Selanjutnya di sini kalau misalkan inilah MI ya, MI. Kalau misalkan sekolah dasar biasa itu gimana? Kita ada pilihan yaitu SD. Kalau misalkan kita ketikkan SD, nanti yang muncul adalah SD Kristen Karya Sangaraja. Kalau saya nggak sekolah di sini, maka di sini ya di SD umum kan. Nah, di sini adalah saya jurusannya ya SD kan. Ada sekolah dasar, kemudian sekolah dasar Islam Terbatu, kemudian sekolah dasar umum atau sekolah juru, sekolah BCG. Nah, karena saya ini adalah di sekolah umum, berarti di sini saya adalah di sekolah umum ya. Artinya di SD negeri biasa, bukan di MI, bukan di SDIT. Nah, kemudian di sini kita berikan nama sekolahnya. Nah, nama sekolahnya ini kita dulu di mana? Kita masukkan. Saya itu dulu sekolahnya adalah di sini, yaitu oke. Nah, ini disesuaikan dengan nama sekolah yang ada pada ijazah kita masing-masing ya. Nah, ini kemudian untuk tahun masuknya ini adalah kita cek tahun masuk berapa. Oke, di sini kalau saya lihat di ijazah ini adalah Romawi 3 ya. Kemudian untuk tahun lulus, ini tahun masuk tahun lulus ini kita bisa prediksikan. Untuk tahun lulus di sini adalah kalau misalkan saya ini adalah lulusnya tahun 1999. Keliru ya, sebentar. Nih. Berarti di sini kita untuk tahun masuknya yaitu kita hitung mundur ke belakang. Nah, karena saya lulusnya tahun 99, berarti di sini saya masuknya tahun 1993. Dengan asumsi di sini saya bersekolah di SD ini adalah selama 6 tahun ya. Mungkin lain bedanya kalau misalkan teman-teman itu punya riwayat tinggal kelas atau dongkol atau nunggak, entah itu berapa tahun di kelas berapa, itu nanti hitungannya akan bisa berbeda teman. Oke, ini. Kemudian untuk akreditasi, nah di sini seperti ada yang disampaikan yaitu bila akreditasi tidak diketahui silahkan isi dengan strip. Nah, akreditasi yang dimaksud ini biasanya ini adalah akreditasi ketika kita lulus ya saat itu. Nah, saya lulus saat itu tahun 99, ini akreditasinya apa dan saya nggak tahu apakah dulu sudah ada akreditasi ataukah belum. Nah, di sini saya akan tuliskan strip ini ya. Kemudian tempatnya, nah ini adalah kita ketik beberapa karakter lalu tunggu kota yang disarankan ya, nanti akan auto complete seperti ini. Nah, misalkan adalah seperti ini. Nah, misalkan seperti ini kita berada di mana. Ini adalah untuk tempatnya, ini kita sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, di sini nanti kita pilih yang auto complete yang ada di bawahnya ini ya. Oke, sekarang saya akan isikan untuk yang punya saya dulu. Kemudian di sini nomor ijazah. Nah, nomor ijazah ini kita tuliskan nomor ijazah sekolah dasar kita ini. Nah, nomor ijazahnya ini berapa? Kita bisa lihat pada ijazah kita masing-masing ya. Coba saya tuliskan dulu nomor ijazah saya. Nah, setelah kita menuliskan nomor ijazah, di sini tanggal ijazah kita isikan. Nah, di sini kita tahun 99, ini kita mundur ke belakang. Kita mundurkan, pilih tahun terus mundur. Nah, ini kita sampai di sini. Kemudian kita pilih yaitu kita itu dulu di tanggal berapa, kemudian di bulan apa. Misalkan adalah di bulan ini misalkan. Kemudian kita pilih tanggalnya. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita isikan nama pejabat penandatangan ijazah. Jadi bukan pejabat. Kalau pejabat itu kan kepala sekolah gitu ya. Karena di sini nama berarti kita tuliskan namanya sesuai dengan yang tertera di ijazah ya. Nah, ini teman, nama pejabat penandatangan ijazah sudah selesai. Kemudian kita klik simpan. Kalau misalkan kita nggak temukan tombol klik simpan, maka di sini teman-teman dikecilkan ya. Ini di sini 80 kita kecilkan menjadi 75 teman-teman. Kemudian setelah muncul kita bisa klik simpan teman-teman. Oke, sekarang sudah berhasil tersimpan ya. Ini yaitu sekolah dasar di SD ini, kemudian nomor ijazahnya, tanggal ijazah, tahun masuk, kemudian tahun lulus ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah, kalian bisa klik di sini. Kalau nanti ingin menghapus, ingin mengganti, bisa klik di sini ya. Nah, ini adalah contoh cara mengisi riwayat pendidikan untuk yang sekolah dasar teman-teman. Kemudian kalau misalkan contoh yang lain ini kita sambung ya pada video selanjutnya.